Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA tentang pernapasan manusia. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu yang namanya bernapas ya. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita lanjutkan ya. Ini tadi rongga hidung. Udara masuk dari rongga hidung, bisa juga masuk lewat mulut loh ya. Nih, ketemu di sini nih. Nih. Nah, terus ini ada faring. Faring ini suatu rongga ya. Rongga pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di sini juga ada ruangan untuk memperbesar suara. Nah, terus ini ada laring. Laring ini nanti pemisah antara jalur mulut itu jalurnya ke kerongkongan, kalau udara jalurnya ke tenggorokan atau trakea ya. Ulangi, makanan akan dibelokkan ke kerongkongan, kalau udara dimasukkan ke tenggorokan. Tenggorokan untuk udara, kerongkongan untuk makanan. Ya. Nah, terus ini trakea, trakea itu tenggorokan ya. Dari tenggorokan masuk ke ini, cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan namanya bronkus. Cabang tenggorokan bronkus. Bronkus ada ke arah kiri, ada ke arah kanan. Nanti bronkus punya anak-anak namanya cabang-cabang bronkus namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus itu nanti masuk ada lebih kecil lagi namanya alveolus. Nah, alveolus ini kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Jumlahnya banyak banget kayak gelembung-gelembung. Nah, ini kalau digedein kayak gini nih. Ini alveolus digedein. Nih, alveolus nih ya. Ini bronkusnya. Terus bronkus, terus bronkiolus, terus alveolus. Bronkiolus itu adalah cabangnya bronkus ya. Nah, ini paru-paru. Kalau paru-paru gedenya kayak gini nih. Ya. Ini namanya diafragma. Nah, sini rongga perut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini gambar lain. Rongga hidung, udara masuk, bisa juga udara masuk dari mulut. Terus masuk ke faring, di sini ada faring namanya. Terus nanti ada laring. Nah, laring itu memisahkan udara ke arah tenggorokan, kalau makanan ke kerongkongan nih, kerongkongan ini. Ini ya. Terus ini trakea, batang tenggorokan ya. Trakea itu batang tenggorokan. Ini cabang tenggorokan, namanya bronkus. Bronkus ya. Bronkus, belok sini namanya bronkiolus. Ya. Bronkiolus itu cabangnya bronkus. Ya. Terus nanti alveolus yang ini gelombang yang kecil-kecil banget. Nah, dilihat dulu ya, ulangi, rongga hidung, rongga mulut ketemu di faring, habis itu laring memisahkan jalur ke tenggorokan, ya, menuju paru-paru sama jalur ke kerongkongan menuju perut nanti ya. Yang lewat kerongkongan namanya makanan, yang lewat paru-paru udara ya. Kita lanjut. Nah, udara pertama kali masuk yaitu melalui rongga hidung. Bisa juga lewat rongga mulut tapi kurang bagus. Mengapa? Karena rongga hidung ini ada penyaring. Menghirup udara yang bagus yaitu melalui hidung supaya ada penyaringnya. Di sini ada penyaring namanya rambut-rambut hidung. Ya. Nah, hidung juga ada selaput lendir namanya. Lendir ini gunanya untuk
untuk melembabkan udara, mengatur suhu udara, serta untuk membantu menyaring kotoran. Jadi kalau ada kotoran, debu, kena lendir langsung nempel. Nah, nanti terus ngumpul jadi upil. Ya. Nah, di hidung juga ada saraf pembau, sehingga kita bisa merasakan bau makanan atau bau-bau yang lain. Fungsi rongga hidung yaitu menyaring kotoran, mengatur kelembapan udara, dan mengatur suhu udara. Ya, sekarang kita urai fungsi masing-masing organ ya. Faring. Faring ini gunanya untuk apa tadi? Jalan bagi udara dan makanan. Jadi udara lewat situ, makanan juga lewat situ. Faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Kita lihat lagi faring. Ini adalah faring ya. Ada ruang getar untuk menghasilkan suara ya. Ini udara dan makanan jadi satu di sini. Belum dibelokin ya, nanti baru dibelokin ya. Sekarang laring. Laring terdapat antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Ya, pada saat menelan makanan berarti yang ke arah paru-paru ditutup, ya, sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan terus ke perut ya, jadi makanan tidak masuk ke paru-paru. Kemudian ada pita suara. Pita suara merupakan selaput lendir yang berbentuk dua pasang lipatan dan bergetar menghasilkan suara. Ulangi ya, pita suara itulah yang menghasilkan suara ya. Pita suara terdapat pada laring. Kita lihat laring ya. Jeng-jeng, nah ini tadi faring, ini laring, laring di sini. Di sini ada pita suara di sini. Pita suara ya, ini bergetar, terus di faring ada ruang getar. Ini pita suaranya di sini. Ini kalau anak laki-laki kalau udah gede nanti membesar jadi kayak namanya jakun ya. Nah, pada laring ini terjadi pemisahan makanan menuju ke kerongkongan, udara menuju ke tenggorokan. Di sini ada namanya epiglotis, katup epiglotis, buka tutup, namanya epiglotis ya. Trakea, batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini ya panjang ya, merupakan tabung untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Terdapat lapisan lendir. Ya. Trakea bercabang dua, satu menuju paru-paru kanan, satu menuju paru-paru kiri. Nah, ini trakeanya ya. Trakea. Nanti terus ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Pangkal trakea ini ya, cabangnya ini namanya bronkus. Nah, ke sana dan ke sana ya. Ini namanya bronkiolus, ini bronkiolus. Trakea bercabang ke paru-paru kiri dan paru kanan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Ulangi, paru-paru kanan 3 gelambir, paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Kanan 3, kiri 2. Gelambir itu berisi ini, lapisan-lapisan alveolus ya, tadi udah alveolus ya. Nah, tadi udah dari trakea, terus trakea ada cabangnya namanya apa tadi? Bronkus, bronkus bercabang lagi bronkiolus. Terus masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru adanya di rongga dada ya. Nah, dipisahkan dengan rongga perut. Pemisah antara rongga dada dan rongga perut namanya diafragma. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir. Tadi udah ya. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang namanya pleura. Pembungkus paru-paru namanya pleura. Ya, ini paru-paru kanan, kiri. Kanan 3 gelambir, kiri 2 gelambir. Nah, ini paru-paru ya. Paru-paru dibungkus oleh ini yang pinggiran paru-paru dibungkus oleh selaput namanya pleura.
Jadi pleura adalah selaput pembungkus paru-paru. Dalam paru-paru ada cabang-cabang bronkus yang membentuk bronkiolus. Selanjutnya bronkiolus bercabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, alveolus yang kecil-kecil banyak namanya alveoli. Menyerupai busa atau gelembung-gelembung kayak sarang tawon ya. Jumlahnya 300 juta. Waduh, ngitungnya gimana itu? Dinding alveolus sangat tipis. Pada alveolus terjadi difusi atau pertukaran gas pernapasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang ambil oksigen adalah darah. Nanti yang buang karbon dioksida ke alveolus juga darah ya. Nah, ini alveolus kayak gini ya. Ini kecil banget di sini. Kalau digedein jadi kayak gini. Nah, ini ya, ini alveolus. Alveolus yang kecil, ini alveolus ya, gelembung-gelembung. Terus yang kecil-kecil banyak ini alveolus yang banyak banget namanya alveoli ya. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas bisa menggunakan pernapasan dada, bisa juga pernapasan perut. Nah, bagaimana itu? Kita lihat. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya terdiri dari fase inspirasi, udara masuk, dan ekspirasi, udara keluar. Pada waktu inspirasi, udara masuk, itu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Berkontraksi itu menegang ya. Terus rongga dada membesar. Akibatnya udara luar masuk gitu ya. Rongga dada besar. Ulangi, inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, udara masuk. Terus ekspirasi, ya, otot antar tulang rusuk relaksasi, terus rongga dadanya mengecil karena tulang rusuk turun, terus udara keluar. Inspirasi, ekspirasi. Ulangi ya. Inspirasi, otot dada berkontraksi, dada mengembang, udara masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi atau kendor ya. Terus tulang rusuknya pada turun, dadanya mengecil, rongga dada mengecil, udara keluar. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan aktivitas otot diafragma. Nah, diafragma. Diafragma adalah otot yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu inspirasi, ya, inspirasi, otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil, sehingga udara masuk. Lalu ekspirasi, otot diafragma relaksasi atau kendor, ya, sehingga rongga dada mengecil, tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Nah, ini kalau seperti ini ekspirasi. Ini aslinya diafragma itu begini. Nah, ini diafragma ini membatasi rongga perut dan rongga dada. Dia kalau lagi begini diafragmanya menekan paru-paru sehingga udara keluar. Kalau lagi begini mengembang ya. Mengembang, udaranya masuk karena paru-parunya membesar. Terus nanti dia balik lagi. Ya. Ini namanya relaksasi. Relaksasi jadi kayak gini ya. Kalau ini kontraksi, kontraksinya mengembang. Relaksasinya balik cekung lagi gitu ya. Nah, pas cekung, paru-paru ngecil, udara keluar. Pas ngembang, kontraksi ya. Paru-parunya mengembang, udaranya masuk. Pas nguncup, relaksasi, udara
keluar karena paru-parunya ngecil. Ini paru-parunya gede, dan gedean ini pada ini ya. Ya, sudah dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Ikuti terus channel YouTube Bimbel Pak Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.